Halo guys, pada video kali ini saya sendiri Levina Caroline beserta kedua teman saya Feliska Gracia dan Fiona Margareta akan menjelaskan untuk perhitungan pajak penghasilan atas pesangon. Next. Pada dasarnya, uang pesangon yang dibayarkan sekaligus termasuk dalam objek pajak penghasilan pasal 21, sehingga uang pesangon tersebut akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Uang pesangon dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruhnya yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Yang artinya kalau sudah lewat dari 2 tahun, maka pajak pesangonnya itu tidak diperhitungkan lagi. Next. Nah, pesangon yang diberikan kepada karyawan yang terkena PHK akan dikenakan tarif pajak berdasarkan besarnya penghasilan bruto yang didapatkan masing-masing karyawan. Nah, tarifnya itu sebagai berikut. Jadi, 0 sampai 50 juta atau 50 juta pertamanya tidak akan dikenakan tarif pajak atau 0% tuh. Nah, kemudian di atas 50 juta sampai 100 juta atau 50 juta selanjutnya akan dikenakan tarif pajak 5%. Di atas 100 juta sampai dengan 500 juta atau 400 juta selanjutnya akan dikenakan tarif pajak 15%. Dan yang terakhir, di atas 500 juta atau sisanya kalau udah di atas 400 juta lagi, itu akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Langsung aja yuk kita ke contoh soalnya. Next. Contoh soal yang pertama yaitu Caca Geo adalah seorang pegawai di PT Ampun Bank Jago. Dikarenakan satu dan lain hal, Caca Geo terkena PHK oleh perusahaannya. Caca Geo memperoleh uang pesangon sebesar 270 juta. Bagaimana perhitungan pajak pesangon Caca Geo? Nah, perhitungannya yaitu 50 juta pertama tidak dikenakan tarif. Kemudian 50 juta berikutnya dikenakan tarif 5% sehingga pajaknya adalah 2,5 juta. Lalu sisanya 170 juta dikenakan tarif 15%, yaitu pajaknya sebesar 25.500.000. Nah, jadi jumlah pajak pesangon yang harus dibayar oleh Caca Geo adalah 25,5 juta ditambah 2.500.000 sama dengan 28 juta. Next. Yang kedua yaitu si Budi. Nah, Budi adalah seorang karyawan di PT Bangkrut. Dikarenakan bank tersebut tidak dapat beroperasi lagi, Budi terkena PHK oleh perusahaannya. Budi mendapatkan pesangon sebesar 93.500.000. Bagaimana perhitungan pajak pesangon Budi? Nah, perhitungannya yaitu 50 juta pertama tidak dikenakan tarif. Sisanya 43.500.000 dikenakan tarif 5%, sehingga pajaknya itu 2.175.000. Jadi jumlah pajak pesangon yang harus dibayarkan si Budi sebesar 2.175.000. Next. Nah, masuk ke contoh ketiga itu sebenarnya perhitungannya nggak beda jauh sama contoh pertama dan kedua. Di contoh ketiga ini ada Inem adalah seorang karyawati di PT Miss Queen. Dikarenakan perusahaan terdampak pandemi, Inem dikenakan PHK oleh perusahaannya dan mendapatkan pesangon sebesar 43.445.000. Jadi, perhitungan PPh pasal 21-nya adalah 43.445 dikalikan 0% sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Jadi, jumlah pajak pesangon yang harus dibayarkan itu nihil karena 0% dikali 43.445 itu 0 rupiah. Jadi, berdasarkan penjelasan dan contoh-contoh soal di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap karyawan yang terkena PHK dan menerima pesangon akan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif yang telah ditentukan, baik sebesar 0% sampai dengan 25%, tergantung pada besaran penghasilan karyawan terkait dari uang pesangon. Terima kasih.